Nama saya Landip Susilo Nugroho, mahasiswa PTG Daljab Angkatan 1 Universitas 11 Maret Surakarta. Hari ini akan melakukan ujian kinerja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Pak. Kok lama sekali. Yuk, lagi. Yang keras ya. Semangat, semangat. Masih pagi kok. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya untuk hari ini? Sehat? Sudah sarapan belum? Ya. Berapa piring? Biasanya 6. Ya. Biasanya tambah. Oke anak-anak, untuk hari ini materi pembelajaran kita masuk pada permainan bola kecil. Setelah minggu sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembelajaran bola besar, ya, yaitu sepak bola. Hari ini kita masuk pada pembelajaran bola kecil. Untuk materi tersebut, ya nanti setelah pembelajaran itu kalian akan mendapatkan ilmu tentang permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Ya. Makanya kemarin Pak Guru menyuruh kalian untuk membawa raket. Bawa raket ya? Bawa. Oke, siap. Tapi sebelum kita masuk pada pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita kerjakan di awal hari ini atau di awal pembelajaran hari ini mendapat berkah dan barokah. Amin. Oke. Untuk mengawali pembelajaran pagi hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Doa mulai. Selesai. Ya, anak-anak, untuk pembelajaran bola kecil khususnya itu bulu tangkis, ya. Sebelum kalian masuk di dalam materinya, ini berapa anak ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9. Lengkap ya? Lengkap. Nanti berangkat semua karena memang untuk satu kelas nanti rondonya dibagi menjadi 2, ya, dibagi menjadi beberapa. Nah, sebelum masuk pada materi, sedikit Pak Guru menghimbau untuk kalian, ya, untuk kalian khususnya, karena menjadi murid itu berat. Sekarang itu pembelajaran lewat daring, ya, banyak diterapkan. Kalian besok bisa berangkat walaupun harus mematuhi protokol kesehatan. Ya. Karena apa? Kenapa harus pakai masker? Kenapa harus Pak Guru seperti robot pakai face shield dan sebagainya? Ya. Karena kalian di masa pandemi seperti ini, ya, tentunya diharapkan terus menjaga kesehatan kalian supaya apa? Tidak tertular dari penyakit yang kini sedang mewabah, yaitu virus corona atau disebut dengan COVID-19. Nah, caranya bagaimana Pak? Nah, pemerintah sudah banyak mengeluarkan himbauan patuhi 3M, protokol kesehatan dengan cara mematuhi 3M. 3M apa saja? Mencuci tangan, kemudian memakai masker. Sudah pakai malah Pak Guru juga, karena sudah pakai face shield. Yang ketiga yaitu menjaga jarak. Nah, saja ya, masuk pada materi karena memang waktunya yang tidak terlalu lama. Kita masuk pada pembelajaran permainan bola kecil, yaitu bulu tangkis. Nah, tujuan dari permainan bulu tangkis atau pembelajaran bulu tangkis itu apa? Nah, tujuannya adalah yang pertama, setelah siswa melaksanakan pembelajaran, ya, kemudian nanti ada Pak Guru menampilkan video pembelajaran bulu tangkis. Nah, diharapkan siswa itu dapat mengidentifikasi berbagai macam cara pemegangan raket, kemudian cara servis pendek dengan baik dan benar. Yang kedua, dapat menjelaskan konsep gerak, ya, konsep gerak dari pemegangan raket dan servis pendek dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat melaksanakan atau mempraktekkan cara pemegangan raket dan kemudian cara servis pendek yang baik dan benar. Tuh, itu untuk tujuannya. Nah, sekarang kita masuk dalam pengertiannya. Pengertian bulu tangkis ada yang tahu? Yang mungkin selama ini kalian tahu lah bulu tangkis itu apa, tapi
Kalau misalkan secara penjabarannya, diucapkannya, kira-kira bisa sejak. Nah, mungkin sulitnya seperti itu saja. Untuk permainan bulu tangkis adalah permainan yang dilakukan oleh 2 atau 4 orang. Itu ya kalau misalkan ganda. Tapi kalau misalkan single itu 1. Artinya boleh dilakukan 1 atau 2 orang. Boleh ditulis? Kalau menurut kalian penting silakan ditulis. Permainan dilakukan 1 atau 2 orang, ya. Kemudian dengan cara memukul shuttlecock melewati net, tujuannya adalah menjatuhkan bola di lapangan lawan agar mendapatkan poin sebanyak-banyaknya. Itu yang dilaksanakan atau pengertian dari permainan bulu tangkis. Ya, itu pengertiannya. Kemudian teknik-teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Ada yang tahu kira-kira apa saja teknik dasarnya? Ayo. Teknik dasar pukulan backhand, terus forehand, pukulan forehand. Ya, terus Rian. Terus forehand, backhand. Terus apa lagi? Forehand grip. Ya, itu cara pemegangan menggunakan forehand. Boleh lah. Terus apa lagi? American grip. Terus apa lagi? Pukulan keras menukik ke bawah disebut smash. Pintar. Itu macam-macam teknik dasar dalam permainan bulu tangkis. Saya sebutkan lagi ya. Yang pertama adalah pukulan pertama disebut service. Service pertama. Kemudian pukulan forehand, backhand, smash, netting, lob, banyak sekali. Ya. Kemudian alat-alat yang dibutuhkan dalam permainan bulu tangkis apa saja? Raket. Yang keras. Raket. Terus shuttlecock. Terus net. Terus apa? Lapangan bulu tangkis. Ya. Kemudian ada alat-alat pendukung lainnya seperti sepatu, celana pendek, dan pakaian olahraga. Ada pertanyaan sejauh ini? Silakan. Kalian sudah dimasukkan dalam kelompok masing-masing. Kemudian ada pertanyaan tidak? Ya, kelompok berapa? 1. Silakan. Kelompok 1 pertanyaannya apa? Berapa poin dalam permainan bulu tangkis? Berapa poin dalam permainan bulu tangkis? Oh ya, tadi belum disebutkan ya. Poin dalam permainan bulu tangkis. Nah, sekarang itu menggunakannya sistem railing point. Artinya poin sampai selesai sampai game itu 21 poin. Jadi selanjutnya ada lagi? Ada Pak? Ya, dari kelompok 3 ya. Oke, pertanyaan apa? Berapakah tinggi net dalam permainan bulu tangkis? Apakah permainan putra dan putri tinggi netnya sama, Pak? Nah, ini lengkap sekali pertanyaannya. Berapakah tinggi net dalam olahraga bulu tangkis? Kemudian apa lagi? Apakah pemain putra dan putri tinggi netnya sama? Apakah pemain putra dan putri tinggi netnya sama? Oke. Untuk tinggi net itu 155 cm. Putra dan putri sama. Yang jadi faktor penunjang keberhasilan servis pendek. Oke. Nah, untuk mendalami materi lebih lanjut, silakan kalian perhatikan video ini. Jawabannya nanti ya. Saya putarkan video, kalian mengamati, kemudian nanti pertanyaan tersebut bisa kalian jawab setelah kalian mengamati video ini.
Sabar ya. Sambil nunggu. Nah, dua. Ada di sini yang suka bermain bulu tangkis? Di Papua ada nggak lapangan bulu tangkis? Nggak ada. Adanya lapangan apa? Bola ya? Bola nanti yang di sana. Itu toh. Nah. Oke, silakan disimak. Ini modelnya gampang sekali ya. Sabarnya dengar ya. Saya katakan, tidak terlalu lama. Nah, perhatikan cara pencegahan raket. Yang pertama adalah American grip. Cara melakukan American grip atau pemegangan dengan cara Amerika. Perhatikan. Yang pertama adalah posisikan raket seperti ini. Kemudian pegang bagian ujung tangkai raket dengan posisi telunjuk dan ibu jari saling berhubungan atau bersinggungan. Dari pemegangan ini, sering dilakukan untuk pukulan yang keras, yaitu smash. Yang kedua, yaitu pemegangan forehand grip. Posisikan raket miring seperti ini, kemudian pegang bagian tangkai raketnya seperti orang berjabat tangan. Antara jari telunjuk dan ibu jari saling bersinggungan, namun ada rongga di antara jari telunjuk dan jari tengah. Sementara pada segitiga tangkai raket. Dari pemegangan raket, saat pegang digunakan untuk pukulan kiri. Yang keempat, Nah, empat. pemegangan dengan cara kombinasi antara pemegangan forehand dan backhand. Ini tergantung dari bola yang akan kita pukul. Itulah 4 macam dari pemegangan raket dalam permainan bulu tangkis. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah teknik service. Teknik service yang akan kita lakukan adalah service pendek dan service panjang. Perhatikan untuk cara melakukan service pendek berikut ini. Yang pertama, kaki kiri ke depan. Jangan sampai tidak pendek. Yang kedua, pegang ujung jari dulu sampai bawah. Yang ketiga, siapkan pasang kaki dengan pertama melewati titik setipis mungkin. Dan jatuh di belakang dari kaki mama. Teknik service yang kedua adalah service panjang. Perhatikan lama-lama untuk dilakukan. Oke. Tadi sudah dijelaskan ada 4 cara pemegangan raket, kemudian cara melakukan service pendeknya.
Untuk seri panjang minggu depan pertemuan yang akan datang. Nah, di 15 kalian sudah melihat ya, tadi sudah melihat, menyimak bersama ya. Nah, cara pemegangan ada berapa? Ada 4. Yang pertama cara pemegangan apa? American grip. Yang keras. American grip. American grip. Yang kedua, Forehand grip. forehand grip. Yang ketiga, Backhand grip. backhand grip. Yang keempat, Combination grip. ya, kombinasi grip. Untuk cara pemegangan yang pertama yaitu American grip. Ada yang bawa raket? Sudah raketnya di kamar. Nah, nanti kalian juga mempraktekkan ya. Di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk pemegangan American grip. Yang pertama yaitu cara pemegangan buka kasur. Berdirikan raket, kemudian pegang bagian bawahnya atau grip atau pemegangan raket yang berada di bawah. Nah, antara jempol dan jari telunjuk itu nempel. Nah, kayak gubuk kasur teman ya. Kalau kalian akhirnya ngompol kemudian gubuki kasur, nah itu cara pemegangan American grip. Yang kedua cara forehand grip. Forehand grip hampir sama seperti American grip. Perbedaannya adalah kalau untuk cara pemegangannya, nah itu diberikan. Kalau tadi kan jadi ya, ini diberikan. Kemudian pegang atau seperti orang berjabat tangan, kayak salaman. Nah, di sini antara jari tengah dan jari telunjuk itu ada rongganya, tidak nempel. Kalau Amerika tadi nempel, ini ada rongganya. Nah, kemudian bagian samping ibu jari itu nempel di pemegangan raketnya. Ini forehand. Yang ketiga yaitu cara pemegangan backhand. Backhand beda lagi, yaitu perhatikan segitiga pada grip raket. Nah, ibu jari pegang di belakangnya. Nah, ini berdiri cuma. Nah, ini yang disebut dengan apa? Backhand. Yang keempat itu ada kombinasi grip antara cara pemegangan forehand dan backhand. Itu tergantung dari posisi bola yang akan kita pukulnya. Kalau misalkan forehand ya, karena langsung bolanya tatap cepat ya kiri. Ini backhand. Itu 4 cara pemegangan raket. Nah, kemudian untuk servis pendek tadi sudah dijelaskan ya, cara melakukan servis pendek. Pegang ujung bulu dari shuttlecock ya, kemudian satu kaki kiri maju ke depan, lakukan atau dorong, jangan terlalu tinggi. Karena apa? Untuk peraturan itu sekarang tidak boleh apa memegang shuttlecock lebih dari 115 cm. Itu fault atau pelanggaran. Makanya itu pemain-pemainnya tinggi, pemain Cina, pemain Eropa itu berklub. Kenapa? Karena tingginya itu hampir 2 meteran orangnya. Makanya kalau normalnya ya itu harus membungkuk karena tidak boleh lebih dari 115 cm. Cara melakukannya harus melewati atas net atau bibir net, ya kemudian jatuh melewati garis servis. Itu setipis mungkin, tidak boleh jatuh di tengah atau ke belakang karena servisnya pendek. Cara pemegangannya menggunakan pemegangan backhand. Ya. Nah, pertanyaannya, setelah tadi kalian mengamati video tentang pembelajaran bulu tangkis, silakan catat. Ya, tadi sudah disebutkan juga. Pertanyaannya adalah, apa saja faktor penunjang keberhasilan dalam melakukan servis pendek? Nah, silakan kalian berdiskusi dalam kelompok kalian. Boleh buka buku paket LKS, kalau bawa LKS silakan diskusikan, kemudian dijabarkan. Atau untuk kelompok 1 apa saja, kelompok 2 apa saja, kelompok 3 apa saja. Silakan Pak Guru beri waktu 5 menit cukup ya. Oke. Silakan diskusi bersama-sama. Kalian cari hipotesisnya, kemudian nanti pada saat prakteknya
kira-kira jawaban kalian ini betul apa salah? Jawaban yang kalian dapatkan betul apa salah? Silakan. Kelompok 3 ya? Kelompok 2 ya? Ya, sekarang kelompok 2 silakan. Nah, sekarang kelompok ya, cari kira apa saja. Tapi kalau tadi nonton saja sudah sebenarnya ketahuan apa saja. Nanti tinggal dipraktekkan atau dibuktikan dengan kalian melaksanakan praktek. Itu pembuktiannya ya dari kalian sendiri. Ini seolah-olah kalian mencari, sedang meneliti, ya, mencari jawaban. Nah, diskusi boleh, ngobrol malah dianjurkan kok. Ngobrol tanpa apa-apa boleh. Sudah belum? Sudah dapat? Minimal 3 saja wes, nggak usah banyak-banyak. Kelompoknya ada 3 jawaban. Ya? Dapat? Oke, kalau sudah, sekarang kita coba untuk menjawab dari masing-masing kelompok setelah tadi melaksanakan mencari informasi dari paket ya. Ada 3 kelompok, minimal 3 faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dalam servis pendek. Kelompok 1 sudah? Sudah. 3 faktor apa saja? Menurut kelompok 1, faktor penunjang dalam keberhasilan servis pendek adalah faktor tenaga. Apabila tenaganya terlalu keras, maka bola bisa out. Kalau terlalu lemah, maka bola atau shuttle tidak sampai. 2. Faktor rangkaian senaran yang juga berpengaruh dalam jalannya shuttle. 3. Faktor cuaca. Cuaca bisa menghalangi keberhasilan dalam melakukan servis pendek. 3 ya. Saya tuliskan kelompok 1. Ini kalau raketnya mahal mesti kenceng. Faktor 3 Faktor cuaca. Oke. Kelompok 2. Kelompok 2? Oh iya. Kalau menurut kelompok 2, faktor penunjang dalam keberhasilan servis pendek adalah faktor ayunan tangan. Apabila ayunan tangan terlalu lemah, maka bola tidak sampai dan servis pendek tidak berhasil. 2. Faktor tenaga. Tenaga yang digunakan harus tepat, tidak boleh terlalu besar dan tidak boleh terlalu kecil. 3. Faktor bukaan daun raket. Karena apabila daun raket dibuka terlalu lebar, arah bola tidak maksimal. Kelompok 2 satu apa tadi? Faktor ayunan tangan. Ayunan tangan. 2 Faktor tenaga. tenaga. 3 Faktor bukaan daun raket. bukaan daun raket. Kelompok 4. Kelompok 4. Kelompok 3. Setelah berdiskusi untuk kelompok 3, faktor yang mempengaruhi keberhasilan servis pendek adalah 1. Faktor kekuatan pergelangan tangan. Apabila pergelangan tangan terlalu lemah, maka bola tidak sampai. Namun apabila pergelangan tangannya kuat, maka bola akan mudah diarahkan. 2. Faktor tenaga. Tenaga harus
besar atau terlalu lemah. 3. Faktor angin, karena apabila anginnya besar kok tidak bisa diarahkan dengan baik. 3. Yang ketiga apa? Faktor angin. Angin. Nah, ini sudah dapat semua. Kelompok 1, 2, dan 3. Nah, yang akan menjawab ini sendiri adalah kalian. Nah, sekarang setelah ini kalian praktek, kemudian dibuktikan untuk masing-masing jawaban ini benar apa salah. Kalau yang betul apa, kalau misalkan salah ternyata salah, yang betul ini Pak. Nah, ini dijelaskan setelah praktek. Karena praktek itu kalian membuktikan sendiri, orang jari-jari. Bukan kata siapa, aku pernah praktek, saya sudah pernah praktek, sudah pernah melakukan. Nah ini langsung menuju pada lapangan, ya, lapangan bulu tangkis, depan halaman kalian, kemudian dijelaskan. Oke, siap? Oke, langsung menuju ke depan. Istirahat di tempat, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah tadi kalian melaksanakan pembelajaran teori di dalam kelas, ini sekarang waktunya kalian membuktikan, ya, membuktikan sendiri apakah jawaban dari kelompok kalian itu betul atau salah. Kalau misalkan salah, nanti yang betul apa. Namun sebelum kalian melaksanakan praktek, seperti biasa pemanasan terlebih dahulu. Nanti pemanasannya lari 2 kali saja, tidak masalah wis, karena sudah terlalu panas, ya. Kemudian ditambah dengan gerakan statis dan dinamis. Paham ya? Oke. Siap, gerak. Hadap kanan, gerak. Nah, mulai dari Rian dulu, lagi yang keliling lapangan, ya, jogging pelan-pelan 2 kali saja. Langsung masuk Mbak. Sekarang tarik dengan tangan-tangan. Tengah ke belakang. Mulai. Oke, siap mulai. Nah, cukup. Oke, kembali tempat. Siap, gerak. Tengah lengan lencang kanan, gerak. Tengah lengan, set. Angkat ya. Tegak, gerak. Duduk, boleh. Kalau mau grip, forehand grip, backhand grip, dan kombinasi grip. Yang sudah memegang raket, yang belum nanti gantian ya, karena raketnya terbatas sekolahan. Yang pertama yaitu cara pemegangan American grip. Tadi sudah disebutkan. Kita berdirikan, berdiri dan daun raketnya itu miring. Kemudian pegang bagian grip bawahnya. Bawah ya. Nah, antara jari telunjuk dan jari ibu atau ibu jari itu lurus. Ini lurus. Ini disebut dengan yang lurus ya. Nah, disebut dengan American grip. Ya. Yang kedua yaitu forehand grip, seperti orang pejabat salam. Nah, kemudian taruh. Antara jari telunjuk dan jari tengah itu ada rongganya, ya. Kemudian jempol atau ibu jari itu hanya di sampingnya. Ini. Nah, ya bagus. Yang ketiga yaitu backhand grip.
orientasi ya. Nah, satu kaki kiri ke depan, kemudian ke bagian ujung bulunya. Nah, cara memegang raketnya pakai apa Pak? Menggunakan backhand grip. Nah, kemudian dorong. Ya. Bola dikatakan masuk kalau melewati garis servis. Nah, tapi kalau tidak, ya berarti tidak masuk. Nah, pinter ya Pak Guru ya? Ya. Nah, bola setipis mungkin dengan net, tidak boleh tinggi. Ini cara yang salah. Perhatikan. Gitu. Nah, sekarang kalian mencoba untuk melakukan servis pendek yang benar terlebih dahulu. Maju dua-dua, yang putra dua, satu sana dan satu sini. Nanti gantian. Raketnya diambil. Ya, yang putra terlebih dahulu. Cepetan, maju. Nah, Ya. Mati. Nah, tadi ya, kita katakan. Harus lah, harus sini, harus sini Kak. Nah, stop, lagi. Nah, oke. Nah, masuk. Nah, tidak masuk. Kamu dari sini menuju sana. Ya, kamu dari sini. Oke, jam. Buang. Nah, ya, sudah sampai. Masuk. Ya, ya, terus. Lagi. Nah, lanjut. Ya, lagi. Sampai, ya, tuh. Turun, lagi. Nah, bagus. Nah, next. Lagi. Nah, oh, ayo, bagus. Nah, bagus. Ya. Ya, nah, tuh. Sabar. Ya, terus. Lagi aja. Sip. Lagi. Bagus. Tadi sudah praktek ya semua? Kelompok 2 sudah? Sudah? Nah, sekarang kira-kira jawaban kalian ini benar apa tidak? Benar-benar. Untuk kelompok 1. Kelompok 1. Kelompok satu melakukan praktek, ternyata hal penunjang dalam servis pendek adalah tenaga dan cuaca. Jadi kelompok 1 sudah praktek, kemudian hal penunjang keberhasilannya adalah Tenaga dan cuaca. ini setelah praktek. Tenaga dan Cuaca. cuaca. Oke. Kelompok 2. Untuk kelompok 2 setelah melakukan praktek, ternyata faktor penunjang dalam keberhasilan servis pendek adalah faktor tenaga dan faktor bukan praktek dan faktor angin. Tenaga. 3. kesimpulan dari kelompok 3, setelah kami melakukan praktek, faktor penunjang keberhasilannya adalah 1 faktor tenaga, 2 faktor pergerakan bola pada raket. Tenaga. Ini kesimpulan setelah praktek. Ini tadi sebelum praktek. Ada perbedaannya, pasti ada perbedaannya. Karena apa? Karena pada saat kalian sebelum melaksanakan praktek itu hanya bayangan kira-kira apa saja. Nah, setelah praktek ini sudah melakukan. Oh ternyata aku salah. Ternyata tadi hasil diskusinya kurang betul. Tapi ada yang betul juga. Nah, contoh dari kesimpulan masing-masing kelompok, saya bisa menarik kesimpulan. Ya, yang pertama yaitu faktor tenaga. Saya tadi melihat sendiri ada yang tidak sampai. Betul? Kemudian ada juga yang pada saat melakukan servis pendek itu bolanya sampai ke belakang. Artinya tenaga sangat mempengaruhi dari faktor keberhasilan servis pendek. Masuk ya. Tenaga. Yang kedua, ini faktor raket. Raket saya rasa 3 karena yang kalian
Kemudian apa lagi? Faktor cuaca. Oke, karena kita lagi melaksanakannya di outdoor atau di luar ruangan, faktor cuaca sangat berpengaruh, ya. Khususnya angin dan hujan. Kalau badai ya jarang-jarang ya di sini. Badai atau angin topan. Ya, kalau angin pasti pada saat kalian melakukan di dalam ruangan atau indoor mungkin tidak ada anginnya. Nah, itu juga berpengaruh ya, artinya ya untuk cuaca atau angin. Tenaga angin. Terus apa lagi? Bukaan raket. Tadi ada yang melakukan servis pendek, ya. Ini bolanya tinggi sekali. Ada ya? Tadi salah. Ya. Bolanya tinggi, artinya pada bukaan daun raket ini berpengaruh. Berhasil Pak? Berhasil, cuma merugikan diri sendiri. Karena apa? Musuh bisa langsung melakukan ulang smash. Warna Pak. Jadi untuk bukaan raket itu harusnya tidak terlalu terbuka, harus lebih menutup. Nah, dan dorong. Ya. Itu 3 faktor yang sangat berpengaruh. Tenaga, bukaan raket, cuaca, ya. Perkenaan bola juga 4. Kalau perkenaannya bola betul, pasti bola akan melaju seperti apa yang kita inginkan. Orang mungkin kita menghadapnya ke sana, nanti bolanya akan melaju ke sana. Tidak. Tidak mungkin. Itulah 4 faktor penunjang keberhasilan dalam permainan bulu tangkis. Ya, itu ada di analisa kalian sudah bagus. Ya. Kemudian untuk sebenarnya sampai sini ada pertanyaan? Tidak? Tidak ada? Tidak ada? Oke. Kemudian tugas-tugas nanti bisa dikerjakan ya. Saya kasih tugas atau seperti pada saat sebelum pertemuan tatap muka juga bisa menggunakan link ya, form. Nanti kalian tinggal kirim, itu lebih praktis malah menurut saya. Hitung-hitung PR tapi dikerjakannya lebih praktis. Iya. Iya, kalian senang pasti. Iya, karena untuk HP biasanya buat mainan, sekarang buat tugas, nggak masalah. Paling 5 menit selesai 10 nomor. Nah, itu kalau misalkan pilihan ganda. Itu ya. Nah, kemudian untuk minggu depan, nah kita masih di bulu tangkis. Kalau tadi servis pendek, minggu depan servis panjang. Nah, mudah-mudahan diberikan kesehatan semua sehingga untuk minggu depan bisa bertemu kembali. Ya. Mungkin itu saja dari Pak Guru untuk pertemuan kita kali ini ya. Apabila ada banyak kesalahan Pak Guru berucap atau prakteknya kurang benar Pak, nah itu Pak Guru minta maaf. Saya akhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.